وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita insyaallah melanjutkan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin, masih tentu di bab pertama tentang al-ikhlas. Di awal bab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang telah kita bahas pada kemarin hari, yang menunjukkan, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya niat itu tempatnya di hati, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat hamba. Yang boleh jadi seorang hamba beramal dengan suatu amalan yang tampak di depan manusia bahwasanya itu adalah amalan saleh, namun rupanya amalan tersebut rusak karena niatnya rusak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dan di hari kiamat manusia tidak akan diganjari kecuali apa yang ada di hatinya, berdasarkan apa yang ada di hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tariq, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair." Fama lahu min quwwati wala nasir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan manusia, yaitu untuk membangkitkannya setelah mati. Allah taala qadir, Maha mampu, kuasa. Kapan? Di hari yaumatublas sarair, di hari ketika rahasia-rahasia itu tubla, yaitu ditampakkan. Dan di antara rahasia-rahasia itu wahussila ma fis sudur, yaitu apa yang ada di hati manusia dari niat-niat. Nah, ketika ditampakkan di hari kiamat dari niat-niat itu, fama lahu min quwwati wala nasir, manusia itu tidak memiliki sedikit pun kekuatan atau penolong. Jadi dua yang Allah Ta'ala nafikan, yaitu kekuatan udah gak punya lagi, nasir, penolong gak punya lagi. Manusia ketika di dunia mungkin punya kekuatan, baik fisik, kecerdasan, kekuatan intelijensa, kekuatan finansial, mungkin untuk membayar pengacara, untuk menutupi kedustaannya, kekuatan hukum, backup hukum, kekuatan jaringan, kekuatan keluarganya, kekuatan fanatisme sukunya, kekuatan popularitas, kekuatan banyaknya follower, itu kekuatan di dunia. Ya mungkin dengan manapun yang tadi disebutkan dari kekuatan itu, mungkin orang ini menang, orang ini dianggap baik. Tapi fama lahu min quwwah, pada hari itu tidak ada lagi kekuatan-kekuatan itu, wala nasir, dan tidak ada nasir penolong. Tidak ada yang menolong kecuali Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha tahu ini orang berhak ditolong atau enggak. Allah Maha tahu orang ini berhak dapat syafaat atau tidak. Allah Maha tahu. Maka hendaknya setiap insan, terutama semakin dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala kekuatan, dari kekuatan yang tadi disebutkan,
kekuatan maknawi, finansial, sampai kekuatan popularitas dan follower, itu justru semakin dia punya kekuatan di dunia itu harus semakin waspada, karena ketika dia berdikdaya di dunia ini, dia berhasil menindas atau merendahkan pihak yang tidak memiliki kekuatan seperti dia, hendaknya dia mengingat di akhirat mungkin keadaan akan berbalik. Keadaan akan berbalik. Orang-orang yang terzalimi itu akan menuntut dan Allah akan memberikan hukum dan hukuman. Maka dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita dari kekuatan itu, hendaknya jangan sampai menzalimi orang, menindas orang, walaupun mungkin zahirnya kita beramal soleh tapi ternyata niatnya buruk. Yang di dunia itu mungkin akan ada kekuatan atau backup hukum dan semisalnya, tetapi di akhirat tidak. Di akhirat murni dari Allah, yaitu Maliki Yaumiddin, rajanya hari perhitungan amal, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari nanti yauma tublas sarair, yaitu yauma tukhtabarus sarair, yaitu rahasia-rahasia, niat-niat di hati itu akan dimunculkan pada hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di surah Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila wa fis sudur. Apa dia tidak tahu jika manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan dizahirkan apa yang ada di hatinya. Perbedaan di akhirat itu kan as-sawab, al-iqab, ganjaran dan hukuman, amalan itu ditinjau dari hati kalau di akhirat itu. Bukan semata-mata labelnya, bukan semata-mata tampaknya seperti apa, tapi hatinya akan diperiksa dan akan dikeluarkan isi hatinya. Tapi kalau di dunia, ibrahnya itu dengan apa yang zahir saja. Maka kita memvonis manusia itu sesuai dengan zahirnya. Kita menjudge sesuai dengan cover yang dia tampakkan. Wajarlah, itu dunia. Istilah don't judge book by its cover itu ada baiknya, ada benarnya memang, tetapi tidak mutlak tentunya. Bahkan pada asalnya kita itu menilai seseorang sesuai dengan apa yang sengaja dia zahirkan, bukan yang keceplosan, bukan yang ini, bukan yang sengaja dia zahirkan begitu, ya udah itu yang kita nilai seperti itu. Kalau dia menzahirkan kefasikan, ya kholas, jangan salahkan siapapun kalau kita menganggap dia fasik. Kalau dia menzahirkan kesolehan dan kita tidak tahu di balik itu tuh ada apa, kita nggak tahu, ya kholas, kita nilai dia sebagai orang yang baik, kholas. Jadi dunia itu ibrahnya di zahir keadaan orang ini yang dia sengaja tampakkan. Tapi di akhirat yang menilai itu Allah langsung, dan Allah Maha tahu isi hatinya. Namun biasanya memang yang tampak di zahir itu adalah yang sejatinya atau yang menerjemahkan batinnya. Seseorang ketika berusaha untuk menampakkan yang zahir baik-baik saja padahal batinnya itu buruk sekali, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kok di firasat manusia. Akan tampak. Dari kalimatnya itu akan kelihatan. Akan kelihatan. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, in wafaqat ma fil bawatin saluha zahiruhu wa batinuhu wa sariratuhu wa alaniyatuhu. Seandainya zahirnya seseorang itu selaras dengan batinnya dia, maka akan baik zahir batin, lahir batin baik. Di kesendirian dan di keramaian itu akan sama. Wa in khalafat wa sara al-qalbu muntawiyan ala niyatin fasidah fama a'zamu khasaratuh. Kalau misalnya kalbunya itu menyelisihi zahirnya, maka betapa besarnya kerugian orang ini. Ya'mal wa yata'ab walakin la hadza lahu fi hadzal amal. Dia beramal dan dia capek, letih beramal zahirnya saja, namun dia tidak punya
bagian pahala dari amal ini. Karena berbuat syirik, karena dia menjadi kalbunya tidak selaras dengan zahirnya. Dia berusaha untuk menampakkan yang terbaik dari zahirnya, padahal hatinya itu tidak ikhlas. Dia capek dengan itu. Dan orang yang paling capek adalah orang yang beramal demi manusia. Sedangkan orang yang paling banyak istirahatnya adalah orang yang beramal lillahi ta'ala. Kenapa? Beramal demi manusia itu capek. Karena manusia itu sumber kekecewaan. Kita nggak bisa mengharapkan banyak pada manusia. Sebaik apapun manusia, maka pada waktunya mengecewakan. Itu pasti. Dan kalau kita beramal untuk makhluk manusia, maka kita beramal untuk keletihan yang menyakitkan. Tapi kalau kita beramal karena Allah, maka Allah tidak pernah mengecewakan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah mengecewakan. Maka hendaklah kita berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala. Kita mulai dari hadis pertama di kitab ini, dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sihhatih. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, selaras ganjarannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia dapat atau perempuan yang ingin dia nikahi, itu tujuan hijrahnya itu, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yaitu ya disebut tadi, yaitu dunia atau perempuan yang akan dinikahi. Jadi ujungnya di situ. Ya dunia itu gitu loh. Walaupun asalnya mubah. Dia mungkin mencari penghasilan atau mungkin dia pengen menikah, mubah, boleh. Tapi ternyata hijrahnya dia, pergi jauhnya dia itu ya untuk itu doang. Ya khalas. Allah kasih. Tapi mentok di situ saja, khalas. Dan di sini kita lihat perbedaan kalimat pertama dan kalimat kedua. Innamal a'malu binniyat dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Seolah-olah sama tapi beda jauh ini. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan sesuai dengan niatnya. Nah, kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu deserve atau berhak mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini beda. Kalau kalimat pertama itu fokus di zat amalan. Dia niatin apa? Salat qobliyah subuh atau salat subuh. Jadi niatan itu membedakan, niat itu membedakan antara amal, kelihatannya sama tapi niatnya beda. Innamal a'malu binniyat, amalan sesuai dengan niatnya. Ya, dia niatnya lillahi ta'ala atau enggak? Kalau lillahi ta'ala sah, kalau enggak ya enggak sah, gitu aja. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau udah niat, alhamdulillah. Nah sekarang lihat kita porsi pahala atau dosanya atau gimana. Kalau misalnya niatnya lillahi ta'ala, dapat pahala. Itu pun berderajat antara orang beda. Ada kayak tadi sholat subuh berjamaah ada sekitar 60 orang misalnya, atau 50 orang sholat subuh berjamaah.
Semuanya niatnya sama. Innamal a'malu binniyat, niatnya sama-sama apa? Salat subuh berjamaah fardu. Oke, ini yang pertama, poin pertama. Jadi sah salatnya semua, sah. Tapi untuk yang keduanya wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang berhak mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatannya. Lah ini derajatnya beda-beda. Imam derajat lillahi ta'alanya itu ada sendiri, makmum juga masing-masing beda. Keikhlasan orang itu beda-beda. Sama-sama ikhlas mudah-mudahan insyaallah. Tetapi beda-beda rate-nya, beda-beda derajatnya. Ada yang sangat ikhlas sehingga Allah ganjari dia sesuai dengan sebagaimana ikhlasnya. Ada yang ikhlasnya rendah, walaupun masih ikhlas tapi rendah, maka Allah ganjari sesuai dengan derajat kerendahan ikhlasnya itu. Itu makna dari wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan juga kalau misalnya dia meniatkan suatu amalan soleh tapi ujung-ujungnya untuk dunia, maka ya dia berhak mendapatkan dunianya itu aja, tapi pahala di akhirat enggak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang kepengen ajilah. Ajilah itu sesuatu yang cepat, tergesa-gesa. Ya, jadi yang ajilah. Maksudnya dunia. Siapa yang pengen dunia? Kenapa dunia disebut al-ajilah di sini? Karena instan, langsung ada segera. Beda dengan akhirat. Kita perlu penungguan yang sangat lama. Siapa yang pengen al-ajilah, pengen dunia, pengen dari amalan itu cepat-cepat dunia dapat, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami akan segerakan buat dia dari dunia itu sesuai dengan kehendak kami bagi orang yang kami inginkan dia dapatnya. Ya kami akan berikan kok sesuai dengan porsi yang kami inginkan, kata Allah, bagi orang yang kami pengen ngasih orang ini. Iya, kalau memang dia pengen, kami akan ngasih orang yang kami kehendaki, bukan kami suka, kami kehendaki dia dapat. Iya. Siapa yang pengen apa? Al-ajilah, yaitu dunia. Silakan beramal. Beramalkan dunia, ayo silakan. Dikasih, bisa aja Allah kasih kalau Allah kehendaki. Ya. Tapi ya udah, selesai sampai itu. Dan di sini sebenarnya sebutan dunia sebagai al-ajilah, yaitu ada sisi seolah-olah orang ini itu orang yang terburu-buru. Ya, orang yang beramal demi dunia belaka itu orang yang terburu-buru. Dia pengen mendapatkan kenikmatan instan yang sebentar sebenarnya. Dan rata-rata orang yang terburu-buru itu enggak memikirkan jangka panjang. Dia memikirkan apa yang harus dia dapatkan segera, cepat-cepat. Padahal kalau dia udah dapetin, ya sebentar doang dia dapat nikmat itu. Habis itu selesai udah. Apalagi coba? Ya, Nabi SAW juga menyebutkan al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Bedakan tergesa-gesa dengan bergegas. Allah Ta'ala sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian menuju pengampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang itu mereka berlomba-lomba untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba, untuk bergegas, ibtikar, cepat-cepat gitu. Tapi bukan isti'jal, bukan apa? Isti'jal. Apa bedanya? Nah, gini. Apa bedanya terburu-buru, tergesa-gesa dengan apa? Apa namanya? Cepat-cepat, apa namanya Indonesianya? Bergegas. Apa bedanya terburu-buru dengan bergegas? Silakan, bisa paham nggak bedanya, Pak? Kalau tadi kita lihat dari dalil ya. Dari dalilnya gini. Bergegas wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Bergegaslah kalian menuju
pengampunan dari Rabb kalian dan surga Allah. Juga kata Allah, fastabiqul khairat, bergegaslah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Juga kata Allah al-mudhaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan tentang surga maka hendaklah kalian saling berlomba-lomba. Oke. Tapi yang dicela adalah isti'jal atau al-ajalah, itu terburu-buru. Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Kemudian dalam hadis lain juga, kata Nabi SAW, orang yang bilang qad da'autu falam yastajib li, saya udah lama doa tapi saya enggak dijawab sama Allah. Kata Nabi SAW, walakinnakum tasta'jilun, orang kalian itu terburu-buru, tergesa-gesa. Sekarang kalau kita ambil nih ya dua perbedaan ini, coba bedanya di mana? Kapan sesuatu itu disebut terburu-buru, tergesa-gesa, dan kapan sesuatu itu disebut bergegas dan baik? Kalau kita bedakan dari dalil, kelihatan jelas bahwasanya terburu-buru atau tergesa-gesa ini, isti'jal, itu pengen dapat reward segera, sekarang, tuntas, ya kan? Maka orang yang banyak doa terus dia komplain, saya udah lama doa tapi nggak dikasih-kasih. Ini orang tergesa-gesa. Padahal benar dia lama doa. Nah, mana sisi negatifnya orang ini? Yaitu pengen segera dapat semaunya dia dari ganjaran tersebut, selesai gitu loh. Ya, ini tergesa-gesa. Nah, beda dengan orang yang bergegas. Dia lebih jauh lagi jangkauannya. Di dalil-dalil ini disebutkan orang-orang ini mereka konsentrasi pikirannya itu ke ke ganjaran dari Allah di masa depan yang jangka lama, versinya jangka lama. Maka orang yang terburu-buru itu adalah orang yang pengen cepat instan, dapat ajilah segera. Dan kayak ajilah yaitu cepat. Man kana yuridul ajilah, siapa yang pengen dapat cepat secara instan, ajalna lahu, kami akan kasih segera. Gitu. Ya. Nah, adapun orang yang mustabiqul khairat, orang yang mereka bergegas menuju kebaikan, itu kan pengen apa? Pengen reward untuk jangka lama, yaitu surga Allah, keberkahan dari Allah. Adapun yang ini pengen reward spesifik yang segera, sekarang. Ya, maka kurang dewasa yang ini. Yang ini lebih dewasa karena jangka panjang. Coba yang misalnya yang pertama kita bandingkan seperti anak kecil yang meminta makanan, pengen cepat-cepat segera. Pengen cepat-cepat segera. Isti'jal. Cepat-cepat. Lah nanti dia dapat enggak? Iya, dapat. Ketika dapat, apa yang dia buru-buruin ternyata segitu doang dapatnya, udah selesai. Ya. Selesai, ya. Karena yang dia tuju tuh cuma itu doang, selesai. Dan betapa banyaknya hal-hal yang sebenarnya kecil tapi menggiurkan itu diburu-buruin untuk didapatkan. Ya, dikejar betul-betul. Padahal ketika udah capek-capek ngejar, segitu doang. Udah. Ya, selesai. Beda dengan orang yang mereka bergegas untuk beramal soleh. Beda dengan orang yang mereka bersabar ketika doa belum dijawab, tetap sabar, nggak komplain, nggak ngeluh. Nanti Allah Ta'ala kasih pada waktunya, dan ketika dia dapat itu akan lebih valuable, lebih bernilai baginya dengan penungguan yang lama, sehingga nikmatnya itu panjang. Nah, sekarang kita dalam beramal tuh niatannya apa? Coba kita bandingkan, ada orang rajin silaturahim. Tapi tujuan silaturahimnya itu murni dunia. Karena memang dalam hadis kan disebutkan, siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, maka silaturahim. Benar, Nabi SAW katakan itu. Tapi maksud Nabi sini bukan berarti kita itu kalau silaturahim dominan tujuan hatinya itu supaya dapat dunia, bukan itu dominannya. Niatannya lillahi ta'ala harus. Sekarang bandingkan orang yang dia itu pas silaturahim, dia tuh pikirannya berpusat pada apa? Atau menuju apa? Nanti habis silaturahim saya pasti dapat apa? Kerja, dapat dunia lah gitu. Maka pikirannya ke situ doang tuh pas silaturahim.
Beda dengan B, silaturahim karena dia tahu ini perintah Allah. Adapun urusan nanti diberkati di dunianya itu pasti dia yakin. Tapi yang penting dia lillahi ta'ala dulu. Sekarang coba setelah selesai silaturahim, mana yang tergesa-gesa menanti jawaban? Pasti yang A. Karena A menanti mana ya? Mana saya? Mana rezeki? Mana rezeki? Ya. Kan katanya kan silaturahim luasin rezekinya. Itu sekarang saya masih nganggur juga misalnya gitu. Dagangan saya masih gak laku, misalnya gitu, ya kan? Akhirnya dia pengen cepat-cepat untuk mendapatkan reward itu. Ini man kan yuridul ajilah, siapa yang pengen cepat-cepat, kami cepetin, mungkin dapat, mungkin kalau Allah kehendaki. Tapi coba yang silaturahim karena lillahi ta'ala, dia nggak fokus di masalah rezekinya, itu udah urusan Allah, dia serahkan pada Allah. Bahkan mungkin dia akan melupakan amalan silaturahimnya itu karena dia menabung untuk masa depan yang jauh. Dan justru yang kayak gini Allah Ta'ala kasih dengan lebih indah dibandingkan dengan yang tadi dia mentargetkan dunia dengan amalan solehnya itu. Bahkan ini amalan solehnya yaitu silaturahimnya bisa aja nggak ada akhiratnya karena dia dominan murni dunia. Begitu untuk semua amalan jemaah. Sebagian ulama mereka menyebutkan bahwasanya di antara amalan pembuka rezeki istighfar. Di antara amalan pembuka rezeki istighfar. Dagangan kurang laku atau kita bangkrut atau enggak untuk banyak sekali. Terus kita istighfar, betul istighfar. Tapi kalau istighfarnya murni tujuannya supaya dapat duit atau dagangan atau apa, kita risih sendiri karena pengen apa? Pengen cepet-cepet dapat yang instan ini. Padahal istighfarnya amalan soleh yang luar biasa. Minta ampun dari dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun dari dosa demi dapetin dunia. Murni itu niatannya, maka ini ala ajilah. Orang ini tergesa-gesa. Dan hatinya itu akan terpenjara dengan ketergesaannya itu. Dan pun kalau nanti dia dapat dunia yang dia tergesakan itu, yang dia pengen cepat-cepat dapat itu pun hanya serpihan kecil dan selesai. Udah selesai. Pas dia dapat duit, udah habis itu beli apa? Makanan, habis. Karena dia cari itu adalah sesuatu yang fana, bukan sesuatu yang baka. Dan fana itu sementara, baka itu selamanya. Adapun sebaliknya orang yang mencari akhirat. Orang yang mencari akhirat, kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Isra 19, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan akhirat, aradal akhirah, menginginkan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan menempuh usaha menuju akhirat. Jadi iradah itu hati, man aradal akhirah, satu. Kedua, wa sa'a laha sa'yaha. Yang ketiga, wa huwa mu'min. Nah, jadi dia pengen akhirat, betul. Sa'alaha sa'yaha, dan menempuh usaha menuju akhirat, beramal maksudnya. Yang ketiga, mukmin, beriman. Ini harus ada nih. Ya, karena ada orang kafir kepengen juga kemaslahatan akhirat, tapi ini enggak beriman. Ada orang kafir pengen selamat di akhirat, dia juga usaha untuk memberikan charity atau sedekah atau apa, ada orang kafir gitu, tapi enggak beriman, percuma. Ya, ada juga sebaliknya. Ada orang berbuat kebaikan terus, dia punya iman, tapi dia nggak pengen akhirat, dia pengennya apa? Dunia. Ini juga nggak berguna. Ada juga yang lainnya, ada orang kepengen akhirat, dia punya iman, tapi nggak mau beramal. Ini juga nggak ada guna. Jadi harus ada keinginan akhirat, harus ada juga usaha, dan ketika usaha itu harus pakai iman. Gitu loh. Nah, orang yang kayak gini baru faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang kayak gini baru usaha dia bakal disyukuri oleh Allah. Allah Ta'ala Maha bersyukur. Di antara nama Allah Syakur, yaitu Maha bersyukur. Maha bersyukurnya Allah itu apa? Allah Ta'ala akan mengapresiasi amalan soleh orang ini. Allah Ta'ala pelihara dia amalan ini sebagai investasi akhiratnya dan juga kebaikan dunianya, dan Allah Ta'ala akan ganjari sesuai dengan keinginannya. Itu bersyukurnya Allah Azza wa Jalla.
Bahkan kadang-kadang dari amalan yang sebenarnya nggak sebanding dengan dosa, tapi dengannya Allah Ta'ala saking bersyukurnya pada orang ini, Allah akan menggugurkan dosanya. Dan syukurnya Allah kepada makhluk yang taat padanya itu jauh lebih besar dibandingkan bersyukurnya manusia kepada sesama. Jauh. Kita itu kadang kalau ada orang berbuat baik pada kita, terus kita bersyukur pada dia, kadang-kadang kita terisolir untuk membantu atau untuk memberikan karena kita nggak punya hal yang seganjar atau sederajat dengan perbuatan baik dia ke kita, sehingga kita cukup mengatakan terima kasih atau jazakallah khair, ana nggak bisa balas apa-apa kecuali doain antum. Tapi Allah Ta'ala itu maha kaya, pencipta langit dan bumi, yang kalau Allah Ta'ala mau berikan sesuatu pada hamba, terserah Allah. Nggak ada yang mengatur, nggak ada yang mencegah, nggak ada yang mendikte Allah, nggak ada. Dan Allah maha bersyukur pada hambanya. Lihat bagaimana seorang pezina, jemaah. Ada seorang pezina di kalangan Bani Israel. Dia banyak dosa besar, besar banget. Namun effort yang dia lakukan ketika itu adalah membantu anjing untuk mendapatkan minum dengan usaha yang cukup keras ya ketika itu ya, masuk sumur kemudian diangkat air. Maka Allah Ta'ala pun mensyukuri orang ini. Dia berzina padahal. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, padahal dosa besar. Ya. Dan ada kalanya manusia juga dermawan dalam bersyukur, ada, tapi nggak seberapa dibandingkan Allah. Misal, antum menghutangi seseorang, misal 5 juta misal. Kemudian suatu ketika antum melihat orang itu dalam kondisi kesulitan. Namun ternyata antum lihat dia sekalipun dalam kondisi kesulitan, dia tetap mau bayar hutang 500.000 padahal udah empot-empotan ekonominya. Antum melihat sendiri keadaannya dan dia berjuang susah payah untuk bayar hutang. Akhirnya antum terenyuh dan antum mensyukuri betapa mulianya orang ini. Dengan segala kesulitan dia masih mau ingat hutang aja masih mau, Masya Allah. Terus bayar hutang 500.000 padahal masih belum seberapa, 5 juta masih 10 kali lipat lagi atau 9 pembayaran lagi. Terenyuhnya dan bersyukurnya hati antum, berterima kasihnya hati antum pada dia, membuat bisa aja antum meliburkan hutang ini. Udah afwan, nggak usah dia, nggak usah dibayar lagi. Itu manusia ke manusia. Dan Allah Ta'ala terhadap hambanya yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, berbuat baik, santun dan seterusnya, boleh jadi dan pastinya ya ganjaran Allah itu lebih besar lagi. Ya, kata Allah, kana faulaika kana sa'yuhum mashkura. Usaha-usaha orang ini akan disyukuri oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya, kalau kita manusia mensyukuri usaha orang lain, kadang-kadang cuma ngomongnya doang. Saya bersyukur Bapak tuh gini, saya bersyukur antum telah kasihan, tapi setelah itu udah selesai, nggak ada apa-apa. Selesai, manusia emang gitu, terbatas. Dan kalau misalnya kita udah ngebantu orang itu bersyukur, tapi habis itu kita minta feedback, pasti kecewa tuh orang. Ya, kita udah bantu dia nih, dia bersyukur, makasih ya Pak ya, tapi habis itu kita minta feedback, kadang-kadang orang itu kecewa. Ya Bapak ternyata ngasih saya karena ada maunya ya, kan gitu. Beda dengan Allah. Kita beramal karena Allah pasti mensyukuri kita. Lalu kita minta dengan amal tersebut ganjaran yang lebih. Justru Allah makin senang dengan hamba yang seperti ini, jemaah. Beda banget. Ya, antum beramal nih. Antum beramal sedekah misalnya ke fakir miskin 200.000. Orang itu senang banget, bersyukur dia. Dan Allah Ta'ala maha melihat. Dan Allah mensyukuri perbuatan kita ngasih 200.000 ke fakir miskin ini. Lalu kemudian setelah kita beramal, diam-diam kita minta ke Allah, ya Allah engkau telah melihat saya beramal, semoga itu demi engkau ya Allah. Ya Allah tolonglah selamatkan saya di akhirat saya. Ya Allah berikanlah saya ganti yang terbaik. Ya Allah berikanlah saya ganti di akhirat yang terbaik dan seterusnya. Banyak permintaannya gara-gara amal kecil 200.000 itu. Kecil ya.
maksudnya dia matikan 5 juta, 10 juta orang ngasih fakir miskin, itu 200.000 nggak seberapa. Tapi kendati pun amal itu sebenarnya kecil, terus kita minta sama Allah kelipatan yang sangat besar, Allah Ta'ala mau, senang, suka dengan hamba yang seperti ini, karena yang diharapkan cuma Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan pernah keberatan dengan permintaan hambanya. Maksudnya kuantiti itu nggak akan keberatan Allah Ta'ala, nggak bakal keberatan. Kalau hambanya minta kuantiti ganjaran yang terbaik itu nggak keberatan. Taib, kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ke Allah dan Rasulnya. Ini kalimat ketiga dari hadis Nabi SAW. Hadis ini. Dan di sini hijrah di ilallah wa rasulih berarti ikhlas dan sesuai syariat. Ikhlas dan sesuai syariat, bukan ikhlas tapi bid'ah. Kalau ikhlas tapi bid'ah, maka mungkin ilallah, tapi sebenarnya enggak ilallah secara full. Karena seseorang kalau memang ilallah, maka dia harusnya hatinya lillahi ta'ala dan amalannya berdasarkan syariat Allah. Ya, orang yang bid'ah dalam amalnya, walaupun dia berusaha ikhlas, tetapi dia tidak sesuai sunnah, enggak ke Rasulullah. Taib, hijrah ilallah wa rasulih. Nah, ini salah satu sampel perbuatan hijrah ilallah wa rasulih, yaitu hijrah. Ya, perbuatan ada banyak, selain hijrah banyak. Ini hanya salah satu sampel. Nah, kita kasih sampel lain, apapun itu. Siapa yang sholat karena Allah dan Rasulnya itu sesuai syariat Allah, sesuai syariat Rasulullah SAW. Siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik lillahi ta'ala berdasarkan sunnah Rasul, maka itu sesuai. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi siapa yang hijrahnya murni atau pure untuk dunia, atau dominan niatannya dunia, yusibuha, yang bakal dia dapat dunia di sini macam-macam. Entah itu uang, entah itu rumah, entah itu kendaraan, ya. Awim roatin yang kihuha, atau perempuan yang dia ingin nikahi, maka sesuai. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesuai. Belum tentu memang maksudnya dia dosa gitu, ya mungkin belum tentu kadang-kadang, tapi dia hanya mendapatkan sekerdil itu, ya. Dia memang mematokinya ya dunia atau perempuan, dah gitu doang, dah seperti itu aja, ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya itu ya menuju apa yang dia hijrahin gitu, ya, sebagai itu ihtiqaran lah, sebagai perendahan untuk tujuannya rendah, ya gitu. Taib, karena Nabi SAW di sini menyebutkan lafal hijrah, maka perlu juga kita membahas tentang masalah hijrah ini. Dan hijrah itu ada 3 macam, jemaah. Hijrah itu ada 3 macam. Hijrah itu ada 3 macam. 1, hijrah al-makan, hijrah tempat. Kedua, ya, hijrah al-amal, hijrah perbuatan. Dan yang ketiga, hijrah al-amil, hijrah pelaku perbuatan. Hijrah menghijrahkan pelaku perbuatan. Yang pertama hijrah tempat, yang kedua hijrah perbuatan, dan yang ketiga hijrah pelaku perbuatan. Gimana? Yang pertama hijrah tempat, ini masyhur, maklum. Hijrah tempat berarti berpindah dari suatu tempat yang banyak maksiatnya atau kufurnya, ya, menuju tempat yang lebih baik. Ya, menuju tempat yang lebih baik. Ini hijrah tempat. Nah, hijrah tempat ini
Kayak mungkin bisa juga masuk hijrah ya. Misal antum tadinya tinggal di perkampungan yang di situ antum kurang bisa menegakkan agama Allah. Entah karena dangdutannya itu gede banget suaranya. Terus untuk nyari masjid juga susah. Ya. Kemudian antum nyari-nyari, nanya ikhwan, ada nggak tempat tinggal buat ana yang zen gitu, yang ana bisa dekat dengan masjid yang banyak kajian sunnahnya atau gimana gitu. Ada nih di tempat ana. Terus antum pindah. Ini termasuk hijrah nggak? Ini termasuk hijrah juga. Ya, perpindahan tempat, hijrah juga. Tapi hijrahnya dengan alasan apa? Meninggalkan maksiat dan menuju tempat yang lebih membuat dia itu dapat ilmu dan bisa beramal lebih. Ini hijrah. Iya. Ya. Kayak banyak ikhwan kita yang hijrah ke area yang di situ ada masih sunnah rata-rata. Banyak tuh. Ya. Di antara misalnya kalau yang dekat sini misalnya di Thariqul Huda misalnya, banyak ikhwan yang dari jauh-jauh ke situ ya, ke daerah Gang Elang atau Keranggan, karena ya dekat dengan masjid sunnah, terus ada beberapa sekolah sunnah di situ kan gitu. Iya. Namun kalau kita lihat nih, ya perhatikan baik-baik, kita kiaskan. Setelah orang-orang pada hijrah ke tempat yang lebih afdol, kan jadi komunitas. Masalah hilang nggak? Enggak. Malah makin ada masalah itu. Di periode Madinah masalah bukannya hilang. Allah uji lagi, itulah dunia seperti itu. Bukan lari sebenarnya. Melepaskan diri dari masalah di Mekah ke masalah berikutnya. Tapi ini sesuai syariat Allah, gitu loh. Nggak masalah. Masalah di Madinah apa yang paling besar diantaranya? Badannya kaum munafikin, yang itu tidak ada di periode Mekah. Kadang-kadang lebih menyakitkan kaum munafikin ini, karena mereka seragamnya sama kita. Mereka nyelekitnya itu bisa lebih buruk karena di belakang layar. Kalau orang-orang musyrikin Mekah nyelekitnya langsung di depan, Pak. Langsung. Kita jauh nih orang kafir. Tapi kalau orang munafik enggak, orang munafik di kumpulan kita juga. Jadi periode Madinah itu tantangannya ada sendiri. Maksudnya berarti gimana? Orang kalau hijrah ke tempat yang lebih afdol, jangan dia berpikir bahwasanya nggak ada lagi tantangan. Ada lagi dengan tantangan model lain lagi, yang mungkin lebih nyelekit lagi. Tapi disitulah ladang pahalanya. Ya ibaratnya juga kalau dia misalnya dari mana, hijrah kemudian ke Kampung Sunnah Cilengsi, misalnya hijrah kemudian ke dekat Masjid Thariqul Huda Keranggan, banyak ikhwan sunnah situ. Justru tantangannya ada lagi. Ya, ada lagi tantangannya. Yang kata beberapa ikhwan bahkan bukan tentang Thariqul Huda, bukan. Ana nggak mau lagi besok-besok tinggal di kampung sunnah yang banyak ikhwan sunnahnya. Mendingan tinggal di kampung atau sama orang-orang awam heterogen gitu. Karena ternyata kalau tetangga kita sunnah semua itu lebih nyakitin. Ya katanya gitu ya. Makanya lebih enak heterogen. Ya antum punya tetangga samping-samping itu yang awam. Kalau mereka nggak punya adab, nggak punya akhlak, antum pasti akan memaklumi mereka karena belum mengaji, maklum. Tapi kalau misalnya tetangga-tetangga antum udah kenal sunnah, sekali mereka nggak punya adab, nggak punya akhlak, antum bakal mempertanyakan, antum udah ngaji, jadi sakit hati kalau kita itu sama komunitas. Makanya enakan tinggal di tempat yang heterogen, semua mazhab ada, ya, dari mazhab biawak sampai mazhab apa ada semua. Ya. Jadi jangan kira ketika kita beramal nih, betul lillahi ta'ala, betul hijrah amal, hijrah tempat ke tempat yang lebih baik. Terus kemudian nggak ada ujian, nggak ada tantangan, ada. Bahkan bisa aja level dan stage-nya lebih tinggi lagi ujiannya, gitu.
Tapi minimal kita dapat kesolehan di situ, itu aja yang difokusin. Istiqomah aja. Di periode Madinah Nabi SAW hijrah, ujiannya lebih besar lagi. Ya orang-orang munafik lebih kompleks lagi ujiannya. Tapi tetap apa? Istiqomah lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua hijrah apa? Hijrah amal. Ini dalam bahasa lain sama dengan taubat. Kalau yang pertama tadi hijrah tempat, artinya kita berpindah tempat. Yang kedua berpindah amal. Yang namanya taubat. Taubat dari amalan buruk menuju amalan soleh. Ini hijrah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir, orang yang hijrah amal itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Ini hijrah amal. Kan hijrah kan artinya meninggalkan. Kalau yang pertama meninggalkan tempat yang lebih buruk menuju tempat yang lebih baik. Kalau yang kedua meninggalkan amalan, kebiasaan buruk, meninggalkan amalan yang buruk menuju amalan soleh. Ya, atau bahasa lainnya taubat. Nah inilah yang dua ini yang hijrah yang kita dengar di 10 atau 15 tahun terakhir. Aku udah hijrah bro, aku udah hijrah maksudnya hijrah amal, bukan hijrah yang pertama. Kau bilang, aku udah hijrah akhi. Kemana? Ke Habasyah, ke Madinah? Bukan. Karena maksud hijrah di sini adalah hijrah yang kedua, yaitu taubat dari masa kelam, masa lalu yang nggak pernah ngaji, sekarang udah mulai ngaji. Ya. Dan kita ini rata-rata produk hijrah, ya kan? Yang dulunya kita apa? Begajulan. Ya, nggak jelas dulunya. Sekarang agak sedikit jelas lah gitu. Ini bagusan lah gitu, walaupun belum sempurna. Hijrah gitu. Itu hijrah amal. Hijrah amal ini wajib. Kalau hijrah tempat kadang wajib, kadang enggak. Tergantung konteks tempatnya. Tapi kalau hijrah amal wajib. Kalau misalnya amalnya buruk wajib untuk apa? Beramal saleh, istighfar. Enggak boleh terus-terus begitu. Nah, gitu itu hijrah amal. Tapi sayangnya hijrah amal ini kadangkala dijadikan lahan bisnis, itu yang bikin kesel juga itu. Ya, dijadikan lahan bisnis dan istilah hijrah jadi istilah komoditi dagangan. Ya, murni untuk itu nggak boleh. Hijrah itu intinya adalah seseorang itu beramal soleh, meninggalkan amalan buruk, itu intinya. Kalau ternyata dijadikan komoditi perdagangan, terus cuma untuk tampilan atau fashion belaka tanpa esensi amalan, maka ini kepalsuan. Ya, ya kayak sunnah juga. Kalau sunnah itu cuma topeng doang, nggak ada esensi, maka ini nggak boleh. Sunnah itu juga ditegakkan, bukan cuma dijadikan barang dagangan. Hijrah juga begitu. Ya kan? Ada peci hijrah, topi hijrah. Ada, ya. Yang mana itu biasanya di kalangan ikhwan. Ya nggak apa-apa, pakai itu nggak apa-apa. Cuman jangan menyeolahkan orang kayak gini tuh orang yang hijrah loh. Orang yang udah taubat. Logonya atau terlihat tanda-tandanya di topinya. Enggak, orang taubat nggak lihat di topinya atau di pecinya. Lihat di esensi, bener nggak di taubat. Kan peci hijrah itu yang ini loh, yang kayak topi tapi peci gitu. Dia peci, kayak peci antum gitu. Bukan yang kayak ini, bukan, ini beda. Kayak peci gini, cuman di ini ada buletan bolong topi itu loh. Kan kalau bisa kita pakai topi, nih kan, ini payungnya, di sini buletan belakangnya. Nah, peci hijrah itu nggak ada payungnya, ini nggak ada. Dia cuman bagian belakangnya dan biasanya taruh di depan, plek gitu. Jadi peci, cuman ada ininya doang, ada jendela gini. Itu sebagian dari
konsumen atau pedagang nyebutnya peci hijrah. Karena biasa dipakai oleh ikhwan-ikhwan yang sudah hijrah. Tapi apakah kalau orang udah pakai peci itu berarti dia udah nyunnah? Belum tentu juga. Iya, belum tentu juga. Jadi nggak bisa seseorang hijrah itu dilihat dari pecinya. Peci sunnah nih, pasti dia pendengar radio Roja. Nggak bisa kayak gitu. Walaupun ya kadang-kadang iya. Antum melihat mobil atau motor ada stiker Roja, pasti antum berharap ini orang sunnah. Tapi pas ngeliat ternyata metal, bisa aja gitu. Jadi nggak bisa menjamin sih. Yang ketiga hijratul amil, yaitu meninggalkan pelaku maksiat. Meninggalkan pelaku maksiat. Hijrah di sini maksudnya meninggalkan. Kayak nomor pertama hijrah tempat berarti meninggalkan tempat yang buruk menuju yang lebih baik. Yang kedua, hijrah amal berarti meninggalkan amal buruk menuju amal soleh. Yang ketiga, hijratul amil, meninggalkan pelaku kemaksiatan. Atau bisa juga maknanya hajar. Hijratul amil ini juga ada beberapa macam, tapi kita disyariatkan kok untuk hijratul amil, yaitu meninggalkan pelaku kemaksiatan. Apa dalilnya? Nabi SAW berkata, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan keagamaan kekasihnya, keagamaan orang yang terdekat, yang paling dia suka. Sama tuh keagamaannya. Atau yang lebih masyhur lagi, kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus jalan apa? Jalan yang Engkau berikan nikmat itu pada orang-orang, jalannya orang-orang yang Allah Engkau berikan nikmat, bukan jalannya orang yang sesat ataupun yang bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan yang sesat, bukan. Artinya di sini yang terakhir apa? Kita wajib untuk meninggalkan orang-orang sesat, meninggalkan orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Itu namanya hijratul amil. Maka melepaskan diri dari pertemanan atau persahabatan dengan orang-orang menyimpang masuk dalam syariat hijrah. Dan sejatinya seseorang kalau mau hijrah amal dengan sempurna, dia harus lepas dari komunitas lamanya. Lagi mana antum? Nih kan ada tadi 3 hijrah nih, hijrah tempat ya, pindah, hijrah amal, dan hijrah person. Ya, pelaku kejahatan atau pelaku kemaksiatan. Kalau antum udah hijrah tempat, iya udah pindah. Antum udah berganti amalan menjadi amalan baik. Tapi antum masih suka bergaul sama orang-orang begajulan, balik lagi nanti amalnya gitu. Percuma hijrah tempat kalau masih terkoneksi secara pergaulan dan kenyamanan komunikasi dengan mereka. Tetap akan balik nanti. Ya, fisik mungkin nggak balik, tapi amalannya dan mindsetnya akan balik. Makanya perlunya orang-orang yang udah hijrah ke sunnah ini untuk nggak usah lagi ngumpul-ngumpul. Bahkan reuni aja nggak usah beneran. Dia harus mengorbankan semua masa lalunya yang buruk itu demi yang kebaikan di masa depan. Nggak bisa disatukan ini baik dan buruk ini. Ini salahnya seberapa dari jemaah yang masih tetap mau bersatu dengan orang-orang yang dulu mencelakakannya menuju ke maksiatan. Kan di antara tanda-tanda manusia iman, di antara yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah yaitu dia wa an yakraha an yuqdhafa finnar. Dia tuh nggak mau untuk dilemparkan lagi ke api neraka. Dia nggak mau berdekatan lagi dengan orang-orang yang membuat dia itu terancam ke api neraka. Ya, jadi resiko hijrah itu seringkali tempat, dia nggak mau lagi situ. Resiko kedua, lezatnya amal buruk di masa lampau itu harus dia stop. Dan resiko yang ketiga, dia akan kehilangan teman. Tapi semua itu akan diganti sama Allah, dan digantinya lebih daripada apa yang dia inginkan. Tempat Allah ganti dengan yang lebih baik.
Dan bersyukur banget jemaah kalau kita itu udah punya tempat misal kayak di wahana ini, ya, nikmat, ya. Dengan segala kekurangan, itu kekurangannya sebenarnya kalau antum cari di yang lain, mungkin di tempat lain lebih kurang lagi gitu loh. Kalau kita syukurin ya tempat ini ya. Nikmat, Masya Allah. Tempat udah Allah kasih lebih baik mungkin daripada dulu-dulu ya. Kemudian amalan. Kalau kita pikir-pikir, nggak rugi beneran kita meninggalkan amalan buruk dan kita kemudian beramal soleh. Nggak rugi, malah menenangkan, dapat benefit ketenangan hati. Dan hijrah person, kita tinggalkan teman-teman masa lalu kita yang begajulan itu, menuju ke teman-teman yang soleh yang mengingatkan kita, yang kalau kita lihat dia kita ingat akhirat, kita lihat dia kita ingat amal soleh, kita ingat dia kita ingat Al-Quran, kita lihat dia kita ingat sunnah Nabi SAW. Itu Masya Allah. Maka Allah ganti dengan yang terbaik. Maka dikatakan dalam sebuah athar, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan mimma tarak, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya yang lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan. Maka nikmat meninggalkan keburukan, nikmat meninggalkan tempat yang membuat kita terisolir untuk beramal soleh, sehingga kita bisa leluasa beramal soleh. Nikmat beramal yang tadinya kita amal-amal kita maksiat yang membuat kita gak enak, membuat kita tidak nyaman, tapi kemudian Allah ganti dengan amalan sunnah yang membuat kita tuh merasa inilah amalan yang membuat jalan saya itu makin dekat ke Allah. Terus yang ketiga, nikmat kita menghindari dari teman-teman buruk, diganti oleh Allah Ta'ala dengan teman-teman yang baik. Itu nikmat sekali, Masya Allah. Ya itulah hijrah. Tapi semua itu harus lillahi ta'ala. Itu innamal a'malu binniyat. Mana niatannya? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akan sesuai ganjarannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu besar insyaallah ganjarannya kalau niatnya lebih niatnya lillahi ta'ala. Allah ta'ala. Udah masuk waktu syuruk belum? Udah. Insyaallah enggak ada pertanyaan ya. Clear semua ya? Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.